Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah satu kasus pengadilan pajak yang, menarik banget. Ini cerita di mana satu detil kecil soal prosedur ternyata bisa mengubah segalanya. Kisah tentang aturan, tenggat waktu, dan satu pertanyaan besar. Apa pemerintah juga harus patuh sama aturan yang mereka buat sendiri? Coba deh bayangin skenario ini. Tiba-tiba Anda dapat surat tagihan pajak yang nominalnya bikin pusing. Pasti panik kan? Tapi gimana kalau ternyata ada celah, bukan di angkanya, tapi di cara tagihan itu diterbitkan. Nah, inilah inti konflik yang mau kita bongkar hari ini. Oke, kita langsung aja ya. Pertama, kita lihat dulu awal mula masalahnya. Terus kita kupas tuntas argumen dari kedua sisi, wajib pajak lawan kantor pajak. Habis itu kita lihat gimana hakimnya memutuskan, dan yang paling penting, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Oke, mari kita mulai dari awal. Gimana ceritanya sebuah tagihan pajak yang kelihatannya biasa-biasa aja, kok bisa sampai jadi sengketa sengit di pengadilan? Semuanya berawal dari satu dokumen penting. Nah, biang keladinya adalah dokumen ini, SKPKB, alias Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Gampangnya, ini tuh surat cinta dari kantor pajak yang bilang, "Hey, Anda kurang bayar pajak." Surat inilah yang jadi pusat dari pertarungan hukum yang bakal kita bahas. Sekarang kita masuk ke sudut wajib pajak. Argumen mereka tuh sebenarnya simpel banget, tapi nusuk. Intinya, pemerintah nggak nurut sama aturan main yang mereka bikin sendiri. Nah, ini dia aturan mainnya. Ternyata ada jam yang terus berdetak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan, proses pemeriksaan pajak di lapangan itu ada batas waktunya, maksimal 8 bulan. Anggap aja kayak shot clock di basket. Kalau waktunya udah habis, ya udah selesai, nggak bisa dinego lagi. Dan disinilah letak masalahnya. Lihat deh, pemeriksaan mulai Agustus 2023. Berarti batas akhir 8 bulannya jatuh di tanggal 29 Mei 2024. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya baru dikasih tahu hampir setahun kemudian, Maret 2025. Dan tagihannya baru keluar Juni 2025. Wah, ini sih lewatnya jauh banget. Jadi bukan cuma telat beberapa hari atau minggu ya. Total keterlambatannya itu 371 hari. Lebih dari 1 tahun setelah tenggat waktu resminya lewat. Ini jelas bukan sekedar salah ketik atau kelupaan biasa. Nah, ini dia senjata utama dari wajib pajak. Konsep hukumnya keren, namanya ultra vires, yang artinya di luar wewenang. Logikanya gini, karena kantor pajak udah kelewat batas waktu 8 bulan, mereka itu ibaratnya kehilangan izin atau wewenang buat lanjutin prosesnya. Jadi apapun yang mereka lakukan setelah itu, termasuk nerbitin tagihan pajak, ya dianggap nggak sah, batal demi hukum. Tentu aja kantor pajak nggak tinggal diam, mereka punya argumen balasan. Yuk kita lihat gimana cara mereka membela diri. Interpretasi mereka terhadap aturan ini beda banget. Jadi, disinilah pertarungan utamanya. Buat wajib pajak, batas 8 bulan itu harga mati. Itu garis finish legalitasnya. Lewat dari situ, semuanya batal. Tapi buat kantor pajak, batas waktu itu lebih kayak target internal aja, buat jaga kualitas kerja, bukan sesuatu yang bisa menggugurkan wewenang utama mereka. Kantor pajak bilang, tunggu dulu, ada aturan yang levelnya lebih tinggi. Menurut undang-undang, wewenang kami buat nagih pajak itu 5 tahun. Aturan 8 bulan itu cuma peraturan menteri, fungsinya lebih ke panduan internal supaya tim kami kerjanya efisien. Mereka juga bilang yang paling penting itu kan 2 hal. Hasil pemeriksaan sudah disampaikan dan pembahasan akhir sudah dilakukan. Menurut mereka, ya udah berarti secara substansi udah bener dong. Oke, jadi hakim dihadapkan pada 2 argumen yang sama-sama kuat. Di satu sisi, ada yang bilang prosedur harus ditaati 100%, di sisi lain ada yang bilang wewenang yang lebih besar yang jadi patokan. Kira-kira mana yang bakal dimenangkan hakim ya? Sebelum kita lihat hasilnya, coba deh Anda pikir sebentar. Kalau Anda jadi hakimnya, mana yang lebih penting? Patuh sama tenggat waktu yang spesifik atau wewenang umum yang lebih luas? Aturan tegas atau cuma panduan internal? Dan inilah vonisnya. Pengadilan memutuskan gugatan wajib pajak dikabulkan. Bukan cuma sebagian, tapi seluruhnya. Ini kemenangan mutlak. Loh, kok bisa? Apa alasannya? Jawabannya ada di satu prinsip hukum yang fundamental banget. Kepastian hukum. Ini adalah ide bahwa di negara hukum, aturan mainnya harus jelas, konsisten, dan berlaku buat semua. Termasuk, dan ini yang penting, buat pemerintah sendiri. Jadi, pada dasarnya hakim bilang begini. Kalau pemerintah bikin aturan ada tenggat waktunya, ya mereka juga harus patuh. Aturan prosedur itu bukan pajangan,
Itu adalah benteng perlindungan buat hak warga negara. Kalau tenggat waktu bisa diabaikan gitu aja tanpa ada akibatnya, ya buat apa ada aturan? Nanti jadi nggak pasti semuanya. Oke, kasus ini mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi ada pelajaran yang super penting di baliknya yang relevan buat kita semua. Yuk kita gali lebih dalam. Nah, ini dia intinya. Kasus ini ngajarin kita kalau hukum acara atau prosedur itu bukan hal sepele. Justru, itu adalah mekanisme penting buat menjamin adanya keadilan dan akuntabilitas. Jadi, cara sesuatu dilakukan itu ternyata bisa sama pentingnya dengan hasil akhirnya. Jadi, pembahasan kita hari ini ditutup dengan sebuah pertanyaan buat Anda. Kasus ini jadi pengingat kuat kalau aturan itu berlaku untuk semua, gak terkecuali. Ini mendorong kita semua buat lebih melek sama hak-hak kita, terutama hak-hak prosedural. Karena kadang justru disitulah letak perlindungan terkuat kita. Terima kasih sudah menyimak.